نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dengan muktamar mingguan umat Islam ini, yang mana dalamnya kita diingatkan kembali kedudukan kita, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti syariatnya, kita diingatkan kembali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan bukti bahwa seorang hamba mampu memposisikan dirinya, mendudukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Karena takwa merupakan bukti bahwa seorang hamba mampu memposisikan dirinya, mendudukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang abdi yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita termaktub ke dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita merayakan ulang tahun Rokan Hulu yang ke-23. Tidak lain tak bukan merupakan merayakan hasil jerih payah para pejuang-pejuang masa lalu. Kita merayakan hasil usaha orang-orang terdahulu yang hidup sebelum kita. Maka seharusnya lah sebagai muslim yang baik, sebagai anak keturunan yang baik, kita harus menceritakan kembali sejarah-sejarah hidup mereka yang pernah hidup untuk berjuang sehingga kita merasakan kenikmatan kemerdekaan hari ini. Dalam hadis Nabi dikatakan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan para pejuang-pejuang masa lalu sehingga kita bisa merayakan apa yang mereka lakukan masa lalu merupakan bentuk syukur terima kasih kita kepada mereka. Kalau kita tidak mampu untuk berjuang seperti mereka, kita sampaikan kepada anak keturunan kita, keluarga kita, famili kita, sehingga menjadi pelajaran bagi mereka dan kita untuk masa depan Rokan Hulu yang lebih baik. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di antara sejarah pejuang yang harus diceritakan agar menjadi pelajaran bagi kita dan anak keturunan kita ke depan, agar Rokan Hulu lebih berjaya dan maju, di antara sejarah perjuangan yang harus kita lestarikan, kita ceritakan adalah perjuangan Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai mempunyai sejarah yang istimewa apabila dibandingkan dengan pejuang-pejuang yang lainnya. Kita tidak mengecilkan pejuang-pejuang yang lainnya,
Tapi hari ini dan sampai hari ini yang kita punya hanya Tuanku Tambusai. Maka harus kita kaji dan pelajari apa saja keistimewaan perjuangan Tuanku Tambusai yang selama ini kita lupakan. Di antaranya kaum muslimin sidang Jumat yang rahmati Allah. Tuanku Tambusai berjuang selama 15 tahun. Dibandingkan dengan pejuang-pejuang yang lain, ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mereka ditangkap dan dibuang. Tuanku Tambusai 15 tahun berjuang, tidak ditangkap dan tidak dibuang. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa perjuangan Tuanku Tambusai begitu lama dibandingkan dengan pejuang-pejuang yang lainnya? Dan kita tidak mengecilkan pejuang-pejuang yang lainnya, tapi ini sebagai bukti bahwa kita juga mampu setara dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Di antaranya kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, menyebabkan Tuanku Tambusai dengan pasukannya bisa 15 tahun berjuang tanpa ditangkap dan dibuang. Setiap pasukan, setiap orang, setiap penduduk, setiap masyarakat mengambil perannya sesuai dengan skill dan kemampuannya. Kalaulah setiap kita hari ini menggunakan skill, kemampuan kita, peran kita sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita, mungkin Rokan Hulu lebih maju daripada hari ini. Di antara faktor mudahnya dipatahkan satu perjuangan, di antara faktor mudahnya pejuang-pejuang lain ditangkap dan dibuang, di antara faktor utamanya adalah setiap pasukan tidak mau mengambil posisi peran sesuai dengan kemampuannya. Coba bayangkan kaum muslimin sidang Jumat yang rahmati Allah, seorang prajurit mengambil peran sebagai jenderal, seorang prajurit mengambil peran sebagai panglima, apa yang akan terjadi ke depannya? Maka begitu juga hari ini, kalau seandainya setiap kita, setiap anak negeri mengambil perannya masing-masing, maka muslim yang lain tidak ada akan yang melarang. Muslim yang lain tidak ada yang akan hidup di dalam kemiskinan. Yang kaya dengan kekayaannya, yang punya ide pemikiran dengan ide pemikirannya, yang punya tenaga dengan tenaga dan semangatnya, yang tidak punya harta kekayaan, yang tidak punya ilmu, ide dan pemikiran, yang tidak punya tenaga karena sudah tua renta, dengan doa dan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faktor perjuangan Tuanku Tambusai dan pasukannya bisa sampai 15 tahun. Itu untuk di wilayah NKRI. Belum lagi terhitung di Malaysia, bagaimana dia berjuang melawan Inggris. Maka berlebih lama lagi perjuangannya. Karena apa? Setiap pasukan, setiap prajurit, setiap orang mengambil perannya sesuai dengan skill dan kemampuannya. Maka sebagai seorang muslim yang cerdas, pastilah dia akan mengambil peran sesuai dengan kemampuannya. Karena tujuan kita kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sama semuanya satu, yaitu surga. Yang kaya masuk surga, yang miskin masuk surga, yang punya tenaga masuk surga, yang punya ilmu masuk surga, yang tidak punya ilmu masuk surga. Tinggal kita cocokkan dengan badan kita, dengan tubuh kita, di peran mana yang kita cocok, kemudian kita perankan dengan baik sesuai dengan syariat Allah, maka pasti kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memaksakan diri kita menjadi pemimpin, kemudian apa yang kita pimpin tidak sesuai yang diinginkan oleh rakyat? Apa gunanya kita menjadi imam tapi jamaahnya tak suka dengan kita? Apa gunanya kita memerankan sebagai ustaz, kita tak layak sebagai ustaz? Apa gunanya kita peran sebagai ulama, kita tak layak dikatakan sebagai ulama? Lebih baik kita menjadi jamaah biasa, kemudian memberikan motivasi semangat bagi orang yang lain, dan nilainya juga sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, kaum muslimin sedang Jumat yang rahmat Allah. Kenapa bisa begitu lama perjuangan Tuan Tambusai sehingga 15 tahun lamanya tanpa ditangkap dan dibuang? Yang kedua, kaum muslimin sedang Jumat yang rahmat Allah. Satu visi, satu misi, dan satu komando. Pasukan Tuan Tambusai tak akan pernah bergerak tanpa satu komando. Kalaulah setiap pasukan bergerak tanpa ada komando, inilah salah satu di antara penyebabnya mudahnya dipatahkan satu perjuangan. Tapi perjuangan Tuan Tambusai, mereka lakukan satu visi dan misi untuk menegakkan agama Allah, untuk memberikan kenyamanan bagi anak negeri di kehidupan yang akan datang. Maka mereka bergerak satu komando. Kalaulah seandainya setiap anak negeri bergerak masing-masing, tidak satu komando, satu visi, maka perjuangan itu akan mudah dipatahkan. Begitu juga kita hari ini, kaum muslimin sedang Jumat yang berahmat Allah. Kalau kita ingin Rokan Hulu ini lebih berjaya, maka kita harus satu visi dan misi. Untuk apa kita hidup dan kemana kita setelah mati. Kalau kita sadar hidup akan mati, maka visi dan misi kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memandang saudara kita seperti kita memandang diri kita sendiri. Karena dalam hadis Nabi dikatakan, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Dan ini bisa terwujud apabila visi dan misinya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, penyebab begitu istimewanya perjuangan Tuan Tambusai. Kemudian yang ketiga, yang menyebab begitu istimewanya perjuangan Tambusai sehingga bisa 15 tahun dan lebih perjuangannya tanpa dipatahkan. Yang ketiga, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, perjuangan gerakan yang dilakukan Tuan Tambusai terukur dan teratur. Bukan gerombolan yang seruduk sana kemari, tapi mereka terukur setiap mereka melakukan perjuangan. Setiap gerakan mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Bukti bahwa perjuangan mereka terukur, bukti bahwa perjuangan mereka teratur. Mereka membuat benteng dan kubu-kubu perjuangan. Mulai dari Pertiwi sampai ke Dalu-Dalu, dari Bonjol sampai ke Dalu-Dalu Rokan Hulu, mereka buat benteng. Kalau bentuknya besar, itu disebut dengan benteng. Kalau bentuknya kecil, itu disebut dengan kubu-kubu perjuangan. Ini membuktikan bahwa perjuangan mereka terukur dan teratur. Bukan main seruduk, bukan main serang serampangan, tapi mereka setiap melakukan perjuangan menggunakan langkah-langkah strategi yang paling jitu, yang paling baik. Kalah mereka di salah satu kubu, mereka pindah ke kubu yang lain. Kemudian mereka buat strategi baru untuk merebut kubu yang telah direbut oleh penjajah. Begitulah seterusnya sehingga perjuangan itu menjadi lama karena kubu-kubu tersebut mempertahankan harta nyawa mereka sehingga mereka tidak mudah dibinasakan. Maka kalau kita ingin Islam tetap berjaya di Rokan Hulu, kita ingin Rokan Hulu lebih berjaya, maka setiap pembangunan, setiap aturan yang diciptakan, dibuat harus terukur dan teratur. Maka barulah umat Islam akan sampai kepada kesejahteraan. Kalau kita ingin Islam akan tetap berada di kampung halaman kita ini, maka dia harus ada terukur dan teratur. Dakwah-dakwah harus terukur dan teratur. Kegiatan-kegiatan keislaman harus terukur teratur. Apabila itu tidak dilakukan, dia hanya bagaikan buih di lautan, mudah terombang-ambing, banyak tapi tidak punya tenaga, tidak punya kekuasaan. Maka umat Islam harus punya kuasa di negerinya sendiri.
Maka yang ketiga ini sangat penting dalam perjuangan, dalam pergerakan, dalam memajukan negeri kita ini. Kalau kita ingin mencontoh perjuangan Tuanku Tambusai yang telah mendahului kita dan telah terwujud nyata di hadapan kita. Kemudian yang kedua, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan perjuangan Tuanku Tambusai yaitu beliau berjuang tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh daerah. Berbeda dengan pejuang-pejuang yang lainnya, mereka dibatasi oleh kampung halamannya. Tuanku Tambusai tercatat dalam sejarah, dia berjuang sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Sumatera Utara, kemudian Riau, kemudian sampai ke Negeri Sembilan Malaysia. Maka seorang muslim yang baik memperjuangkan Islam, memperjuangkan agamanya, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, dan tidak dibatasi oleh suku bangsa. Sejarah mencatat kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pasukan Tuanku Tambusai tidak hanya orang Melayu. Pasukan Tuanku Tambusai terdiri dari orang Melayu, Mandailing, Minang, dan Jawa. Maka salah satu di antara panglima yang ikut berperang dengan Tuanku Tambusai ada yang dikenal dengan Panglima Muhammad Jawi. Biasanya kalau disebut Jawi berarti dia datangnya dari Jawa, karena dalam sejarah disebutkan sebagian dari pasukan Sentot Alibasa yang dikirim oleh Belanda untuk memerangi pasukan Padri, mereka membelot karena ketika mereka berhadapan dengan pasukan Padri ternyata mereka juga sesama muslim. Maka mereka keluar, dan termasuk juga Sentot Alibasa di akhir hidupnya dia membelot daripada Belanda dan masuk kepada pasukan Padri. Maka di antaranya pasukan panglima, di antara panglima Tuanku Tambusai ada dikenal dengan Muhammad Jawi, Panglima Jawi, orang Jawa. Maka perjuangan Tuanku Tambusai tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh daerah, tidak dibatasi oleh suku bangsa, semuanya menyatu. Kalaulah seandainya Rokan Hulu kita bersatu seperti bersatunya pasukan Tuanku Tambusai, maka Rokan Hulu lebih maju dan berjaya dengan visi dan misi menegakkan agama Allah, mensejarahkan manusia, mengkayakan yang miskin, yang menguatkan orang-orang yang lemah di antara kita. Kemudian yang terakhir, di antara keistimewaan perjuangan Tuanku Tambusai sehingga tercatat dalam sejarah, di antara pahlawan-pahlawan yang pernah muncul di Nusantara ini, salah satu di antaranya yang diberi gelar langsung oleh Belanda termasuk Tuanku Tambusai yang digelar dengan Tiger van Rokan, Harimau dari Rokan. Dalam sejarah pejuang-pejuang yang lain ada juga mereka diberi gelar, tapi gelar yang diberikan oleh Belanda berbeda dengan gelar yang diberikan kepada Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai digelar dengan binatang buas, sedangkan pahlawan-pahlawan yang lain mungkin diberi gelar tapi bukan dengan binatang buas. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Tuanku Tambusai, perlawanan Tuanku Tambusai sangat keras seperti binatang buas. Pantang menyerah, tidak ada kata runding, dan itu tercatat dalam sejarah. Ketika Belanda mengatakan ingin runding, dia katakan tidak ada runding, yang ada bedil, yang ada adalah perang, angkat senjata. Maka oleh sebab itu kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sejarah itu sangat perlu kita pelajari untuk memotivasi bagi anak negeri dan sebagai pelajaran untuk masa depan bagaimana Rokan Hulu lebih berjaya, Rokan Hulu lebih maju, Rokan Hulu lebih islami di hadapan di mata Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum